wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, apakah engkau percaya dengan takdir? Gitu. Sayyidina Umar wajib percaya dengan takdir. Nah si pencuri ini bilang, nah saya ini jadi pencuri, saya jadi maling ini emang udah takdir Allah. Ya kalau engkau percaya dengan takdir ya bebasin saya lah. Engkau nggak boleh hukum saya. Gitu, engkau nggak boleh hukum saya. Gitu, engkau nggak boleh vonis saya, orang saya boleh deh. Takdir Allah kan engkau tadi bilang percaya sama takdir. Gitu. Nah kalau engkau percaya sama takdir ya sudah, saya udah ditakdirin jadi mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi Ahad ini, alhamdulillah anak kembali mampir ke pesantren Rahmatan lil Alamin yang berada di Kampung Banjaran Pucung, RT 3 RW 10, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Tapos, Depok, Jawa Barat. Pesantren Rahmatan lil Alamin ini didirikan oleh Kiai Haji Abu Ali berserta jamaahnya, bertujuan mencetak generasi-generasi yang mengerti berbagai macam ilmu agama, terutama menghafal Al-Quran 30 juz. Di samping mempelajari ilmu-ilmu agama, juga di pesantren ini diajarkan atau dibekali dengan ilmu-ilmu umum. Sehingga seumpama santri kalau sudah keluar dari pesantren ini juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lain, misal ke SMK ataupun perguruan tinggi. Jadi, jika teman-teman punya anak, saudara atau handetolan yang mau memasukkan ke pesantren Rahmatan lil Alamin, jangan ragu dan bimbang. Silakan saja. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung ke pesantren Rahmatan lil Alamin, yaitu pesantren Tahfidz Al-Quran yang berada di Kampung Banjaran Pucung, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok, ya. Ya, RT 3 RW 10. RT 3 RW 10. Oke. Di sini saya mau bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren, yaitu Kiai Haji Abu Ali beserta para murid yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita mau berbincang-bincang, mudah-mudahan ada ilmu yang kita dapatkan. Amin, Allahumma amin. Pak Kiai, Ya. saya penasaran Pak Kiai tentang pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke Tasi Asyar 19 ya. Yang ke-19 yang berbunyi an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadkal hafillah tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in ay yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu Allahu laka wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatil jusfu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah firrikhai ya'rifka fi syiddati wa alam anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa alam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Itu Pak Kiai, maksudnya gimana Pak Kiai? Minta tolong penjelasan Pak Kiai. Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadisu At-Tasi' Asyara, hadis yang 19. Jadi ini hadis 19
hadis yang diriwayatkan dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Bapakku Abbas Abdullah bin Abbas. Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, itu kata Abdullah Abbas, yaitu pada satu hari aku ngebonceng, ya, dibonceng Rasulullah, di belakang Rasulullah, naik ontak ya. Nah, waktu Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah, di belakang Rasul naik ontak pada satu hari. Nah, Rasulullah memberikan nasihat. Jadi Rasul memberikan nasihat. Apa nasihat Rasul? Rasul panggil, ya gulam, wahai anak. Maksudnya Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, ini sesungguhnya aku u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu, yaitu beberapa kalimat. Jadi Rasulullah ini memberikan pengajaran kepada Abdullah bin Abbas. Apa pelajarannya yang diajarkan Rasul kepada Abdullah bin Abbas? Nah, Rasulullah dalam hadis ini dikatakan ihfazillah yahfazka. Rasul pesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah, jaga Allah. Yahfazka, pasti Allah akan jagamu. Nah, maksud daripada ihfazillah, jaga Allah, maksudnya pelihara syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah, sistem-sistem Allah, dijaga, dipelihara, dilaksanakan dengan baik, dengan benar. Kalau sudah kita jaga Allah, perintahnya dijalani, larangannya ditinggalin, yahfazka, itu pasti Allah akan jagamu. Nah, ini pelajaran yang pertama diberikan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan perkara-perkara yang hal-hal aneh. Jadi yang nyata-nyata aja. Jaga Allah tuh. Jalanin perintahnya, tinggalin larangannya. Itu udah pasti Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita, pelihara kita, tolong kita, bantu kita, lindungi kita, itu gitu. Ya, jadi kita kalau pengen dilindungin Allah, dijaga Allah, dipelihara Allah. Ya, nah itu caranya, kata Nabi, ya jaga Allah. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, dan Allah pasti akan jaga. Nah, ini ihfazillah huruf syarat, yahfazka ini jawab syarat. Ya, kalau dalam ilmu nahwu. Nah, itu pelajaran yang pertama tuh. Tidak mengajarkan yang lain juga. Itu bawah itu. Oh iya. Okay. Pelajaran itu. Nah, kemudian ihfazillah, pelajaran berikutnya tetap ihfazillah, jaga Allah, tajidhu tujahak. Ya pasti engkau akan mendapati Allah, yaitu di hadapanmu. Nanti di hadapan tuh ya Allah jadi lindung kita, jadi menolong kita, ya. Gitu. Syaratnya jaga Allah. Dan Allah pasti ada di hadapan kita, maksudnya Allah akan bantu kita, lindungin kita, ya, dalam perkara-perkara yang akan merugikan kita, membahayakan kita, Allah udah pasti tolong kita. Gitu. Tuh Pak Wahid gitu tuh. Kemudian dilanjutin lagi, iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau mintalah kepada Allah. Nggak boleh selain Allah. Iya. Musyrik. Jadi kita minta nih minta apa aja deh, minta kesehatan, minta rezeki, minta ini, minta itu, minta ilmu, ya minta tolongnya sama Allah. Jadi ya, jangan kita minta tolong kepada selain Allah.
Jadi iza sa'alta, apabila engkau minta, fas'alillah, mintalah pada. Wa iza ta'anta, dan jika engkau minta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini minta pertolongan. Kalau tadi ya soal yang tadi itu umum, apa aja minta pada Allah. Dan kalau kita minta pertolongan, mintalah tolongan pada Allah. Gitu. Ini pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Lanjutin lagi, wa'lam, ketahuilah, annal ummata lawi tama'at ala an yanfa'uka bisai'in lam yanfa'uka illa bisai'in qad katabahu Allahu lak. Kata Rasul nih, andai kata umatnya dia berkumpul, kemudian mereka berkumpul tujuannya untuk memberikan manfaat kepadamu tentang sesuatu, kata Nabi, lan yanfa'uk, ya, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu bila bisai'in, dengan sesuatu, qad, kecuali katabahu Allahu lak, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa. Ya, kalau Allah tetapkan dia nggak bisa memberikan manfaat, ya nggak bisa memberikan manfaat. Nah, ini kebalikannya, wa ini tama'u ala an yaduruk bisai'in lam yaduruka illa bisai'in qad kataballahu alaik. Kemudian kalau umat ini berkumpul untuk membahayakan kita ya dengan sesuatu, Nabi mengatakan lam yaduruk, ya, mereka tidak bisa membahayakanmu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara manfaat mudarat, kalau Allah nggak kendakin dia nggak bisa. Meskipun dukun, walaupun siapapun dia nggak akan bisa. Dia mau nyantet, mau mudaratkan kita, ingin membahayakan kita, kalau Allah tetapkan nggak bisa. Terus kita pengen tolong orang, bantu orang, memberikan manfaat, kalau Allah tetapkan nggak bisa, ya nggak bisa jadinya. Jadi semua itu kembali pada takdir Allah, iradatnya Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nah, di akhir hadis rufi'atul aqlam, diangkat itu udah catatan-catatan, udah nggak ada lagi, jadinya diangkat semuanya, udah selesai. Wajafati suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Ya, rawahu Tirmizi, dan ini hadis diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi, hadisun hasan, kata Tirmizi, hadis ini hadis hasan sahihun, hasanun sahihun, tuh hadisnya. Nah, itu hadis ke 19 dari Arba'in Nawawiyah, yang di bawahnya sama aja sih. Ini sama aja ini. Iya, sama aja di bawahnya isinya. Maknanya yang intinya, ya, jadikan Allah itu sebagai pelindung, sebagai penolong, ya, sebagai tempat kita bergantung, udah nggak ada lagi. Oke, kalau misalnya hadis itu, ya yang terakhir kan misalnya Rawahu Tirmizi itu kan terakhir, kalau ini kan di tengah-tengah ya. Kenapa tuh? Nggak di tengah-tengah. Ada lagi tulisannya. Rawahu Tirmizi, ya. Terus di hadis berikutnya itu riwayat yang lain. Ini ihfazillah itu. Iya. Masih termasuk hadis yang ada. Jadi Sunan Tirmizi ini kan gini tuh, Rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi, udah selesai itu di situ. Yang ini? Nah, kalau yang di bawahnya lain lagi tuh. Oh, hadis lain lagi. Iya, artinya ulama hadis yang lain nyatet, tapi maknanya sama, cuman lafaznya aja beda. Intinya mah sama gitu. Jadi ini dalam hadis ke-19 ada dua hadis. Yang satu hadis Tirmizi, yang satu selain Tirmizi, yang maknanya sama. Oh, gitu ya. Ngerti nggak? Ada yang ditanyain nggak? Coba, Pak Kiai, masalah ini, masalah kodok-kodok ketentuan yang tadi, yang ada yang mau tanyain nggak? Kiai, kalau gitu saya nanya yang lain deh. Tadi masalah kodo dan kodar ya. Mungkin orang awam ya. Misalnya kalau udah ditetapkan oleh Allah, udah catat segala macam, ngapain kita berusaha, mama? Kan ujung-ujungnya kan istilahnya nanti udah ada ketentuan seperti itu. Kadang orang awam seperti itu. Ngapain lah usaha segala macam? Orang udah dicatat sama Allah. Kan gimana guys? Iya, ada pemahaman yang nggak pas ya, seperti pemahaman Jabariyah itu. Jadi pemahaman yang dipahami oleh Jabariyah atau orang-orang yang mengikuti pemahaman pemikiran Jabariyah, ya begitu, mereka pasrah. Jadi memahami takdir, ya udah kita mah nggak usah usaha ikhtiar.
emang udah takdirnya begini, Ya. itu pasrah. Padahal nggak begitu. Iya. Ya, padahal nggak gitu. Ya, kalau kita usaha dulu, ikhtiar dulu. Setelah usaha ikhtiar maksimal mungkin, nah di akhir daripada usaha itu udah kita kembalikan, itu mah udah ketentuan dari Allah. Iya. Jadi ada Usaha dulu. Adapun hasil sebenarnya udah dicatat sama Allah gitu. udah dicatat sama Allah. Nah akhirnya itulah ya sudah kita serahin kepada Allah. Kan kita nggak tahu hasilnya, itu kita nggak tahu gitu. Yang harus kita tahu usaha aja. Yang wajib tuh usahanya. Wajibnya usaha, hasilnya nggak wajib. Hasil gitu. Allah yang tentukan. Hasilnya urusan Allah, bukan Iya. urusan kita. Terus kalau nggak salah saya pernah dengar hadis yang sahabat Umar ada pencuri, kata oh ini udah takdir apa gimana gitu. Nah, ya. itu salah tuh. Gimana coba Kiai? Saya masih kurang jelas itu gimana. Jadi kisah di masa Sayyidina Umar, ada seorang pencuri ditangkap kan. Ya, nah sebelum dia dihukum, dia protes. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, apakah engkau percaya dengan takdir? Gitu. Sayyidina Umar wajib percaya dengan takdir. Nah si pencuri ini bilang, nah saya ini jadi pencuri, saya jadi maling ini emang udah takdir Allah. Ya, kalau engkau percaya dengan takdir ya bebasin saya lah. Engkau nggak boleh hukum saya. Gitu, engkau nggak boleh hukum saya. Gitu, engkau nggak boleh vonis saya, orang saya boleh deh. Takdir Allah kan engkau tadi bilang percaya sama takdir. Gitu. Nah kalau engkau percaya sama takdir ya sudah, saya udah ditakdirin jadi mencuri. Itu jawabnya Umar gimana Kiai? Nah, akhirnya Penasaran. Umar bilang iya, saya percaya sama takdir. Engkau percaya nggak takdir? Percaya. Nah sudah takdir Allah. Karena engkau mencuri, maka engkau saya hukum. Takdirnya begitu. Iya, jadi saya hukum engkau ini mau udah takdir Allah. Dari soalnya udah Allah takdirkan bahwasanya engkau ini saya akan hukum. Engkau akan kena sanksi. Jadi soalnya akal-akalan pencuri apa gimana jadi, akal? jadi pencuri akal-akalan ya, dia bawa masalah takdir, tapi dalam memahami takdirnya enggak pas, enggak tepat. Ya, dia untuk menghindar biar dia nggak dihukum gitu. Cuma alasan aja berarti. Alasan aja. Dia sebenarnya ngerti sebenarnya. Ngerti. Oh iya, biar nggak dipotong tangan. Iya, jadi takdir tuh gitu. Penting usaha dulu, ya, maksimal mungkin. Nah hasil daripada usaha itu ya udah, itulah ketentuan Allah jadi. Ya sama kayak kita nih di sini sekarang nih. Ya kumpul di sini itu mau udah di dalam catatan takdir. Udah ada, akan menjalani seperti ini, akan menjalani ngalamin seperti ini, itu sudah ada di catatan Allah. Yang terjadi besok begini begitu itu udah ada. Cuman kita kan nggak tahu apa yang kita kerjain besok, yang terjadi besok sama diri kita nggak tahu, jalanin aja udah. Kalau yang masalah hukum sebab akibat yang waktu itu gimana tuh maksudnya? Misalnya orang ngerjain apa begini gitu. Jadi kalau kita pakai hukum sebab akibat ya tadi contohnya kita misalnya lapar ya, kalau kita lapar ya makan ya. Nah setelah kita makan akibatnya ya kenyang. Jadi kenyang tuh akibat sebab makan. Nah kalau tadi pemahaman orang-orang Jabariyah ya dia lapar, nggak ada usaha dia, nggak usah makan. Tadi juga waktunya kenyang. Nah ini udah nyalain takdir jadinya. Makan dulu gitu. Ya, urusan kenyang atau tidaknya, yang penting makan dulu gitu. Nah setelah makan akibatnya ya kenyang. Nah yang memberikan kenyang siapa? Allah, bukan makanan. Yang memberikan nikmat itu bukan makanan, yang memberikan nikmat itu Allah. Jadi ada usaha. Haus ya minum. Tapi kalau Jabariyah haus, nggak usah minum, tadi juga hilang hausnya, nggak ada usaha, jadinya pasrah. Gitu. Itu ada benar begitu, ada orang seperti orang paham gitu banyak. Berarti dia kelaparan dong? Jadi ya kelaparan dirinya. Jadi makanya hal takdir ada gini kasus. Yang baik menimpa kita itu datangnya dari Allah. Yang baik, yang enak-enak itu datang dari Allah. Tapi hal yang nggak baik yang menimpa kita itu bisa jadi karena ulah kita. Motor kita kebut,
naik motor ngebut. Wah, udah kalau emang nggak takdir belum mati mah nggak bakal mati, dia ngebut ugal-ugalan nabrak mati. Nah itu kan berarti salah dia memahami takdir. Harus usaha dulu ya, bawa motornya pelan, hati-hati. Nah, ini bawa motor ngebut, dia bilang walaupun saya ngebut ugal-ugalan ya, kalau emang takdirnya saya belum mati nggak bakal mati, nggak bakal celaka nih, nggak bakal tabrakan, tapi ugal-ugalan ya salah. Mengambil gitu. Nah itu contoh-contoh sederhana aja kayak gitu jadinya. Ada yang bertanya masalah itu? Ada yang penasaran nggak? Oh saya begini gimana gitu barangkali? Ada nggak? Ya, mungkin saya tanya yang lain dulu deh. Pak Kiai, kalau masalah sodako jariyah ya, sodako jariyah tuh gimana sih Kiai? Sodako jariyah contohnya apa? Jadi dia memberikan sodako ya, contohnya dia bangun masjid. Nah masjid ini digunakan oleh umat terus menerus. Jadi sesuatu yang disodakokan terus digunakan untuk kepentingan umat, kepentingan umum. Terus saja itu ngalir tuh jariyah. Setiap orang yang sholat ya, karena lantaran dia yang bangun tuh, tiap dia sholat itu dia dapat pahalanya, transfer ya, karena pahala dia Selama dipakai tempatnya. Wudu, orang itu berwudu, transfer 1 orang, 2 orang, 3 orang, makin banyak orang wudu, makin banyak orang sholat, makin banyak orang zikir, taklim di situ, pahalanya ketransfer. Nah, itu jariyah gitu contohnya. Jariyah ya. Jadi untuk kepentingan umum, termasuk ya bikin jalan umum juga itu jariyah. Dibikin jalan umum dipakai buat masyarakat, itu sepanjang selama dipakai jariyah dia. Tapi kalau misalnya jalan kan kadang pernah juga Kiai ngomong kalau misalnya hartanya yang ragu-ragu taruh ke jalan itu dapat pahala nggak? Yang ragu-ragu gimana? Misalnya kan, oh misalnya dari apa sih yang haram lah anggaplah. Riba apa? Iya. Buat jalan nggak apa-apa. Berarti yang ngasihnya dapat pahala? Enggak, kan dari haram. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi ada ulama pendapat gitu kayak dia berpaham bunga bank haram tuh bunganya dia nggak buat makan tapi dipakai buat jalan umum, buat WC, buat bikin kamar mandi, gitu. Nah gitu Pak Wahid tuh. Ya sambil ayo makan itu apa itu? Beli apa aja? Makan aja nggak apa-apa, sambil makan aja santai aja. Nah, beli apa aja kan? Nah, ini tuh gandum tuh. Iya. Udah segitu doang kan? Sambil makan aja. Cobain dulu. Sambil ini ya Kiai ya, lagi ya, lagi ya. Kalau sedekah jariyah sekarang ada maksiat jariyah nih gimana Kiai? Nah, maksiat jariyah. Dia mengajarkan sesuatu yang nggak baik, kemudian dikerjain tuh sama orang. Karena dia ngasih contoh yang nggak baik, akhirnya orang pada ikut-ikutan tuh. Ya udah, setiap orang kerjain dia dapat dosanya. Karena dia ngajarin. Termasuk medsos. Termasuk medsos tuh kayak WA tuh kan dibaca orang gitu dia dikirim lagi yang hoax ya, yang berita-berita bohong nggak bener. Oke, kalau masalah ini, kalau sunat bagi perempuan itu wajib nggak ya? Beda pendapat ulama. Beda pendapat ya? Iya. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan mubah. Ya. Yang kuat, yang lebih selamat mah ya nggak apa-apa di sunat dia. Kan sunatnya beda dengan kayak laki, dia mah cuma di kayak di set gitu aja gitu. Enggak, waktu itu kan ini ya. Karena kalau nggak disunat perempuan itu nanti dia bisa ganas, bisa liar. Gitu katanya. Bukan siapa? Jadi ada beda pendapat dalam perkara itu. Ini Kiai, waktu itu kan saya pernah punya anak perempuan kan, istilahnya. Terus
pas di bidannya itu katanya cuma dibersihin doang. Ini sunahnya seperti ini gitu. Iya begitu. Yang benar begini. Iya. Nggak pakai. Nggak pakai kita. Oh. Ini sunahnya begini aja, sama perbintan nggak boleh potong bagaimana gitu? Enggak, emang gitu dia mah nggak ada potong, cuma kayak dibersihin aja gitu. Oh, ya udah saya jadi tenang. Iya. Saya pikir sunatnya apa dipotong ujungnya atau bagaimana gitu? Enggak ya? Kita beda. Beda ya. Oh ya udah. Karena pernah bidan bilang, bidannya juga haji waktu kebetulan. Iya. Iya di sunat suratnya begitu. Buka aja nggak apa? Sambil ini. Itu apaan tuh? Ada yang mau nanya nggak? Santai ngobrol aja. Barangkali penasaran coba. Ada nanya masalah apa coba? Apa aja bebas. Coba. Misalnya kunut itu diwajibkan apa? Hah? Kunut itu sunnah. Ya, sunnah muakkadah. Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal bukan wajib, sunnah muakkadah. Jadi dikerjain. Kepala ya ditinggalin nggak dosa. Sholatnya ya tetap sah gitu. Bisa kunut nggak? Hafal nggak? Hafalin dulu, oke ya? Itu mazhab Syafi'i dibiasain ya kunut. Subuh. Iya. Ada lagi? Nanya apa lagi? Ada nanya apa? Coba. Kalau nanya namanya dulu siapa? Sebutin. Nama saya Kiai, maaf nih gitu. Jangan malu-malu ngomong aja. Nggak usah nyicip ke orang. Nanya. Yang malu. Ya, paling mas saya lagi yang nanya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada nggak? Aku nanya dulu deh, ambil mikir ya yang lain. Kalau nisfu Sa'ban ada nggak Kiai hadisnya Kiai? Ada. Ini dalam Sunan Tirmidzi itu. Tolong dong. Air. Ada. Ada ya? Kasih. Dalam hadis ada dikatakan. Adapun tentang baca Yasin 3 kali itu memang tidak ada keterangannya. Ya, nggak ada keterangan Quran atau hadis. Kalau nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali ya nggak bebas baca Quran apa aja, zikir juga apa aja. Di hadis itu keterangannya apa? Maksudnya itu zikir aja atau bagaimana? Setiap malam nisfu Sa'ban tuh ya Rasulullah ya berzikir, berdoa. Iya. Mendekatkan diri pada Allah. Tuh. Nah, di Indonesia khususnya umumnya biasanya baca Yasin 3 kali. Iya, 3 kali. Iya. Ada tahlil dulu kadang sedikit. Ya mau 3 kali, 4 kali nggak masalah. Iya. Jadi Nggak, boleh. waktunya nggak dibatasin. Kalau nggak salah bisa habis Malam maghrib. iya namanya Sa'ban pada saat pertengahan bulan Sa'ban kan pergantian tanggal itu hari pas maghrib dalam Islam. Bukan asar. Bukan, kalau masih siang. Pas Iya. maghrib tuh, pas maghrib nah udah berubah tuh hari tanggal. Gitu. Makanya ngelihat hilal awal Ramadan sama awal Syawal kan pas mau menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Iya. Bukan habis maghrib. Bukan, maghrib udah kagak kelihatan. Oh. Iya. Jadi ada ya keterangannya ada ya. Ada. Jadi Cuman apa namanya? keterangan Quran hadisnya suruh baca Yasin 3 kali nggak ada itu. Pokoknya udah zikir, doa, baca Quran. Itu toh kayak tadinya. Dohe. Oh, iya. Nah, betul. Bisa. Ada yang nanya? Oh, kamu namanya siapa? Iya, Farel. Apa Rel? Islam itu terbagi jadi berapa sih? Islam. Kalau nanya maju deh, biar suaranya kedengaran. Maju Islam. aja. Dalam hadis, ya hadis juga nih perdebatkan di kalangan ulama. Kata Nabi, nanti Islam tuh umat itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya, menjadi 73 golongan, 72 di neraka, 1 golongan di surga. Gitu. Ini hadis sama ulama hadis diperdebatkan tentang sahih atau tidaknya. Ada bilang sahih, ada bilang Hasan. Ya.
makan aja nggak apa-apa. Jadi umat Islam itu terpecah jadi 73 golongan, yang 72 di neraka, yang satu di surga begitu. Cuman yang masing-masing ngaku yang satu gitu. Yang satu yang masuk surga gitu. Ada kriteria nggak yang satu itu seperti apa gitu? Mungkin buat patokan orang awam. Ya, artinya sekarang siapa aja kalau yang sesuai dengan Quran, cocok dengan Quran, pas dengan Quran, sesuai dengan sunnah Nabi, ya dia insya Allah ahli surga. Tapi yang nggak sesuai dengan Quran, nggak cocok dengan Quran, bertentangan dengan Quran, ya salah. Berarti yang satu golongan itu yang penting ikutin sunnah dan Rasul, ada apa Quran dan sunnah gitu ya. Oh, ini sebenarnya terdiri dari beberapa golongan kali mungkin ya. Jadi bukan ngecek itu ya, golongan-golongan itu ya ceknya pakai apa? Nilainya pakai Quran, bukan pakai pendapat ini. Kayak Quran gitu barometernya. Iya, iya. Disorotnya pakai Quran. Gimana aliran ini menurut Quran, ini itu Quran yang nilai. Bukan pendapat fulan, bukan. Iya. Yang penting kita jangan merasa paling benar aja gitu. Iya. Jangan merasa paling benar, terus yang di luar kita salah, sesat, itu jangan, nggak boleh kayak gitu. Ya. Sekarang banyak ngaku dia paling benar. Gurunya yang paling benar, majlis taklim yang paling benar, kelompoknya paling benar, pengajian yang paling benar, yang nggak kayak dia salah set, nah itu salah. Terus pernah ini juga Pak Kiai, ada yang satu golongan apa ya? Satu golongan jadi kalau masuk ke aliran dia harus di baiat atau apa istilahnya gitu. Itu bener kan? Iya. Jadi sekarang ini kita lihat aliran kelompok-kelompok ini. Jadi mereka dakwahnya ngajak bukan kepada Allah tapi ngajaknya kepada kelompok. Nah kalau orang sudah ngaji di kelompoknya, biar nggak keluar dari kelompoknya, diikat itu dengan cara macam-macam. Kalau satunya baiat janji. Iya. Dalam baiatnya itu, dalam janjinya nanti kalau dia ingkar, nggak taat sama kelompoknya, Allah akan azab dia, Allah akan laknat dia, Allah akan kasih bencana, dia takut-takutin gitu. Itu bukan buat kesenangan berarti ya? Tadi. Iya. Jadi yang harusnya orang diajak itu dakwahnya ajak kepada Allah gitu, dan kepada dirinya, udah kelompok. Udah ngerti belum sih apa Farel tadi keterangan Pak Kiai? Udah paham? Siapa lagi? Coba nanya apa? Namanya dulu, namanya siapa? Namanya Maulana Samanina, nama saya Maulana Samanina. Gak deketan sini biar kedengaran. Deket ini. Oh. Nama saya Maulana Samanina. Ya makan jasa ya, Mam. Mau nanya apa Kiai? Saya Pertanyaannya. mencuri masuk maksiat ya? Mencuri, wah maksiat, dosa besar itu. Ya, nggak boleh tuh mencuri itu, mau tuh dia makanan azab diambil tuh, waduh, itu mencuri tuh. Ya, izin dulu, nggak boleh mengambil aja. Izin tapi izin mencuri ya jangan. Bukan apa aja semua, kalau milik orang lain, punya orang lain tuh nggak boleh diambil. Kalau kita mau pinjam, mau gunain, ngomong dulu, itu harus diizinin. Kalau diizin nggak boleh. Ya, sepeda dengan pakai aja. Dengerin dong kalau diterangin. Tuh gitu, ya, jadi dosa jangan. Sekarang gini Kiai, kalau di sekolah mama ya, kan ada yang ketinggalan gitu, letak meja, ini punya siapa? Boleh nggak? Mungkin termasuk nyuri nggak kalau begitu? Enggak, taruh aja biarin aja sih, jangan diambil. Kan besoknya kan orang yang punya pasti datang lagi dia nyariin kan, kalau dari rumahnya, oh saya ketinggalan nih, kalau kayaknya sekolah besok diambil lagi, gitu jangan diambil, diamin aja. Kalau saya di tempat kerja gini Kiai, ada pulpen. Saya kan sering tempat kerja kan sering rapat kan kadang rapat. Terus pas di rapat tuh ketinggalan pulpen kayak ketinggalan penghapus kayak apa segala macam gitu. Tapi saya di grup itu saya share. Ini punya siapa nih? Kadang seminggu 2 minggu berbulan-bulan diambil. Itu gimana?
Sampai kapan jadi hak kita umpama? Ya dipakai nggak dipakai ngeletak aja jadi. Apa setahun apa 3 bulan gitu. Jadi kalau barang yang jatuh, cecer apa itu, ada dalam satu hadis itu bisa digunakan waktu setelah 1 tahun lebih. Oh. 1 tahun lebih nggak ada yang nanya, nggak ada yang mengakui, ya boleh kita gunain. Setahun. Tahun. Minimal setahun. Tuh tadi setahun tuh namanya siapa sih? Maulana. Setahun tuh. Kalau misalnya ada punya orang, jangan dipakai dulu, biarin dulu, tunggu setahun. Dua. Itu disebarin dulu tapi jangan disimpan aja. Ini punya siapa sih? Itu ya Kiai. Ya ini punya siapa kalau nggak ada yang ngaku nih. Jadi buat kerjaan buat kamu. Misalnya nemu apa nih? Sebarin, tahu dulu, nyebarin dulu. Capek deh. Jangan boleh dipakai dulu. Jelas ya? Kayak keterangannya. Siapa lagi? Udah mau nanya apa lagi? Santai aja sambil ngobrol, sambil ngopi. Ayo, Pak. Ya coba nanya apa? Nggak usah nitip, nggak apa-apa, nanya 2 kali nggak apa-apa. Kalau tanya lagi. Mau nanya? Siapa nama kamu? Apa Arif? Iya. Nanya apa Arif? Nah, kamu nggak apa-apa, jangan usah nitip. Nanya aja, jangan malu-malu. Apa? Kok biskit tentunya nggak ada tuh apa? Malkis. Tidak beli ini, 2 ini. Model agak kecil. Malkis kan yang asin kan atau yang biasa? Iya, asin sama manis. Iya. Nah, gitu tuh Pak Wahid. Iya. Nanya nggak? Nggak. Nanya nggak apa sekali lagi nggak apa-apa kamu? Ustaz, misalnya ada orang yang dikubur kan, di dalam kuburnya disiksa. Jadi kalau mandi kubur itu disiksa tuh nggak? Jadi tetap jangan hanya orang udah meninggal, ruhnya itu udah masuk alam kubur. Meskipun nggak dikubur. Iya, jasadnya mau dia di laut kek, mau gimana itu mah nggak ngaruh. Yang disiksa itu kan bukan jasadnya mah jadi bangkai. Yang disiksa apa? Ruh ini. Ruhnya. Iya. Jadi alam kubur tuh bukan yang ada kayak kuburan itu bukan cuma kuburan. Kubur jasadnya. Alam kubur, alam barzah itu ya nggak alam gaib jadi. Tapi saya pernah dengar Kiai, kalau misalnya orang habis kubur, terus berapa langkah dia dibangunkan, bener gimana sih? Iya, datangin malaikat. Ya dibangunkan itu yang dibangunkan ruh. Iya, ruhnya dulu dikasih lagi situ. Hidupin lagi di alam kubur itu. Ruhnya. Hmm. Oh, bukan ruh berjasad bukan? Di dalam jasadnya itu ini lagi dikasih lagi. Cuman kan itu perkara-perkara gaib ya. Saya nggak tahu. Yang jelas kita yakin bahwa nikmat kubur ada, azab kubur ada gitu. Ya. Adapun jasad mah Diterangin, hancur. dengerin kalau diterangin. Ya hancur jadi tulang belulang dia mah. Ya. Jadi jasadnya mau dikubur kayak kan ada yang dibakar malah. Iya. Jadi debu. Wah, itu gimana tuh? Kan dibakar ya bukan jasad yang ditanya. Yang ditanya mah ruh. Tapi memang boleh dibakar secara Islam. Nggak boleh kalau Nggak boleh kan? kubur kan itu keyakinan orang yang lain. Oh. Yang kita juga nggak bisa maksain. Iya betul. Kalau keyakinan kita ya harus kubur. Nah sebelum kubur juga kan ada aturannya. Oke. Mandiin dulu. Kan gitu mayatnya. Hmm. Mandiin yang bersih sesuai dengan syariat. Lalu mandiin diapain? Jadi kapani tutup bungkus yang rapi. Kemudian disolatin udah dikubur. Nah, itu aturan 4 jadi rukunnya. Mandiin, kapanin, sholatin, kuburin udah. Itu senang acara ngurus mayat itu doang. Ya baru deh doain mikir anak-anaknya, keluarganya gitu. Terus gini Kiai, masalah itu lagi masih masalah kubur itu. Kalau misalnya bisa nggak, bener nggak orang yang meninggal, misalnya yang
nyolatin lebih dari 40 katanya dosanya diampun, bagaimana sih Kiai? Dalam hadis apabila mayit disolatin sama 40 orang, ini 40 orang ini nggak pernah mempersekutukan Allah. Artinya orang baik-baik yang imannya bagus, tauhidnya bagus. Ya, jadi nggak sembarangan orang. Jadi 40 orang ini betul-betul orang ahli tauhid. Itu orang ahli tauhid yang paham tauhid, yang paham tentang keimanan, akidah. Nah kalau emang dia disolatin, nah ini bisa mendapat kucuran ampunan dari Allah lantaran orang-orang ahli tauhid ini yang nyolatin gitu. 40 orang syaratnya. 40 orang Iya. yang Kalau kurang dari 40 ya nggak bisa. Dan 40 orang ini memang ahli tauhid, keimanannya bagus. Ya, pokoknya dia nggak pernah mempersekutukan Allah. Ya, artinya mempersekutukan Allah, dia nggak pernah minta tolong bantuan dengan makhluk. Ya, baguslah tauhid keimanannya bersih. Baru ayat ini bisa mendapatkan syafaat, ya, ampunan, pertolongan dari Allah dengan syarat tadi. Iya. Ya, tadi saya ini Pak Kiai bilang nggak boleh minta pertolongan dari makhluk, termasuk mungkin jin kali. Iya. Tapi jin kan ada jin Islam, jin kafir. Iya, mau jin Islam kayak jin kafir, jangan kita bersekutu dengan mereka gitu. Nah, kalau mereka datang sendiri kan ada juga kisah-kisah seperti Ada. itu. Datang Ada sendiri jin waktu yang- kita Jin-jin Islam, jin-jin yang baik mau berkawan. Kita lagi kita, sholat. kita biasa aja, jangan kita macam-macam, kan udah beda alam. takutnya kita nggak ngerti ya. Nggak ngerti, ntar takut salah kita kan. Keliru gitu. Karena alam-alam yang nggak jelas. Iya. Ya. Kita alam nyata aja keder, bingung nih apalagi yang kagak tahu alam ini nggak jelas kan. Gitu. Kalau soal muliaan mana ya muliaan manusia. Gitu. Iya. Dengan jin. Ya kan. Ya jin hidupnya dengan alam dia, dengan bangsa dia sama, dia juga dia makan, dia minum, dia kawin, dia dakwah sama gitu. Cuma kan kita sudah beda alam itu ya. Ya, cuman dia jin-jinnya harus percaya pada Rasulullah sama, Iya, rukun iman, rukun Islam. Jadi kalau mereka datang saya pernah ada pengalaman begitu, orang bukan saya sendiri datang, kita biasa aja gimana? Biasa aja. Kalau misalnya kita diajak ke alam mereka, Jangan enggak. kan ada pengalaman orang seperti itu. Oh diajak ke mana gitu? Itu jangan. Enggak benar. Nggak bener ya? Atau itu pesantrennya luas sekali gitu. Jangan. Belum tentu ya. Buat tentu jadi Islam, kayak jin kafir. Menyesatkan dari takutnya. Buat ngesatin kita, entar kita bergantung berlindung sama dia akhirnya. Iya, kalau misalnya ada apa, Pak, tinggal panggil aja mau begitu. Iya, takutnya gitu. Nggak boleh? Hmm. Iya. Lu ngerti ya? Nggak boleh bersekutu. Ya. Terus terakhir nih Kak Kiai nanya dikit. Ada lagi nggak coba? Sebelum pertanyaan saya. Oh, boleh, nggak apa. Yang kencang. Kalau misalnya ada mayat jangan dikafanin tapi dipetiin, itu gimana? Mayat. Terus nggak dikapanin gitu, Iya, tapi dipetiin. dipetiin. Itu bukan ajaran Islam intinya. Jadi kalau dalam ajaran Islam tadi harus Kapan? dikapanin, bukan dipetiin, dikapanin. Habis kapan maksudnya? Berarti ada juga? Enggak ada gitu, masukin aja pakai kapan-kapan, enggak ada peti-petian. Tapi kayak ada orang Islam dipetiin deh. Kalau dalam keadaan misalnya bau apa darurat itu Oh lain iya, lagi iya. hukumnya. Iya, yang corona ya. Kalau darurat lain lagi, tapi kalau enggak darurat nggak boleh dikubur cara gitu aja, mah kapan-kapan nggak boleh pakai peti. Ya, kecuali kalau darurat ya, misalnya takut penyakit apa gimana nih, mayit ya udah membusuk. Ini udah membusuk ya, kalau apa dipegang bisa menimbulkan penyakit ya boleh, itu darurat nggak apa-apa. Darurat. Tapi kalau misalnya nggak darurat ya pakai kapan aja, kubur dah gitu. Nah gitu kalau dalam Islam. Iya. Ini yang terakhir nih, saya mau nanya masalah apa Sahibul Kahfi. Sekilas saja kali Kiai.
itu ada berapa orang, terus gimana secara global aja? Iya. Kalau dalam surat Al-Kahfi kan ada yang mengatakan di situ berapa orang tuh? 7 ya? Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Iya. Gitu. 8-nya Bukan 7 sama anjing apa 8 sama anjing? 8-nya anjing gitu kan. Jadi ada yang bilang 7, 8-nya anjing, ada yang mengatakan 6, 7-nya anjing, itu ada beda Iya, pendapat. iya, iya. Gitu. Ya, Ashabul Kahfi. Nah, yang penting intinya nih Ashabul Kahfi mereka para pemuda-pemuda yang tauhidnya bagus, keimanannya bagus. Nah, mereka hidup di zaman yang rajanya zalim. Jadi setiap orang yang percaya kepada Allah itu dibantai, dibunuh. Ya, jadi sewenang-wenang tuh dibunuh, orang yang nyembah Allah dibunuh. Nyembah Allah dibunuh. Akhirnya Ashabul Kahfi ini nasehatin tuh raja. Ya, setelah nasehatin raja nggak terima. Akhirnya dia dengan pertolongan Allah ya sudah dia disuruh masuk ke dalam goa, udah ditidurin selama 308 tahun. 308 ya? 308 tahun ditidurin udah dia tuh. Diselamatin sama Allah gitu tadi diselamatin. Iya. Ini raja nyari-nyari nih yang zalim. Ngejar-ngejar, pokoknya mau dibantai, mau dibunuh termasuk anjingnya itu. Bukannya itu yang 6 apa 7 itu pegawainya raja itu kalau nggak salah. Bukan Jadi sih? itu memang banyak beda pendapat di situ. Ada yang mengatakan mereka para ulama-ulama ahli ilmu, ahli ibadah. Ada yang mengatakan mereka ya orang-orang soleh lah, yang intinya mah orang-orang baik, Iya, orang soleh. iya, iya. Gitu. Jadi mereka hidup di zaman raja yang zalim. Jadi orang yang nyembah Allah nyembah Allah dibunuh gitu. Ya, bantai. Itu cerita Ashabul Kahfi. Terus sesudah keluar dari gua itu, Akhirnya dia keluar. kakak tuh. pernah membelanjakan duitnya. Quran jelasin setelah dia udah ditidurin tuh kan udah berubah tuh keadaannya, waktu berubah. Bangun dia. Dia bilang kita udah tidur berapa hari nih? Ada yang bilang kita seharian, enggak setengah hari. Dia juga nggak tahu. Nanti mau udah kekuasaan Allah. Nah, dia masih punya uang zaman dulu. Ya udah sono dia berpikir masih ini rajanya raja yang zalim. Udah satu orang tuh nyaru dia nyamar gitu biar nggak ketahuan raja zalim. Dia lapar kan, misalnya coba ke pasar belanja, lapar. Waktu dia keluar kok udah berubah gitu, bingung dia. Iya. Nah bingungnya lagi pada saat dia belanja dikasih uang tuh uang dia itu yang dagangnya dia lah ini uang saya nggak laku, kapan ini? Ratusan tahun yang lalu. Iya 300 tahun yang lalu kan nggak laku ini gitu. Ya. Maka akhirnya rame lah tuh jadi viral. Nah waktu itu rajanya yang adil sampailah kedengaran tuh ke raja. Ditemuin lah dia itu raja tuh. Yang dia cerita tuh gitu. Ini raja dilindungin. Terus goa Ashabul Kahfi itu sama raja dijadikan masjid. Sampai sekarang? Sekarang nggak tahu. nggak ada. Oh iya. Mungkin zaman dulu jadi masjid tuh diabadiin gitu. Gitu. Nah setelah itu ya tak lama mereka meninggal. Gitu cerita Ashabul Kahfi. Enggak habis keluar itu berapa lama berapa tahun? Enggak lama dalam waktu ini. Kalangan nggak lama mereka yang meninggal udah. Iya. Nah itu cerita Ashabul Kahfi artinya ya kalau kita tolong Allah, bantu Allah, Allah tolong kita. Iya, gitu. intinya kan itu ya. Itu aja intinya. Iya. Siapa orang yang tolong Allah, Allah akan tolong dia gitu. Ya karena dia dakwah, dia ancam mau dibunuh, nggak raja kan pasukannya, ya udah masuk ke goa, tidur di situ kan. Ya, tidur kayak orang tidur biasa aja. Iya. Ya anjingnya juga sama di pintu goa tidur kan. Gitu. 308 tahun. Ada yang umur 308 tahun? Panjang tuh umurnya tuh. Kayaknya udah, ini lumayan ya. Iya boleh, karena mau ada acara. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Abu Ali yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita bisa ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dari kami. Jangan lupa share, like, subscribe, juga komen sebanyak-banyaknya. Dan pencet saja tombol loncengnya, chat, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu langsung masuk tuh.